Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini saya berada di kawasan Tegal atau persawahan di SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Saat ini pada tanggal 30 Mei 2023, kebetulan saya saat ini bersama dengan Bapak Agus Sigianto. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Panaungan 3, sekaligus beliau adalah guru penggerak satu-satunya yang ada di wilayah Kecamatan Pasongsongan, Sumeneb. Saat ini kita akan bertanya-tanya langsung kepada Bapak Agus Sigianto atas prestasi yang ditorehkan oleh salah seorang siswanya masuk dalam OSN, Olimpiade Sains Nasional. Kebetulan setelah seleksi di Pasongsongan, di Kecamatan Pasongsongan berhasil, dia melaju di seleksi OSN 2, OSN Kabupaten juga telah berhasil lolos, dan sebentar lagi akan mengikuti OSN Jawa Timur atau provinsi. Kita akan berbincang-bincang tentang latar belakang salah satu siswa peserta didik SDN Panaungan 3 yang telah melaju melenggang ke OSN Jawa Timur. Kiat-kiat apa yang telah diterapkan, diaplikasikan kepada peserta didiknya sehingga bisa melaju ke OSN Jawa Timur. Baiklah, terima kasih channel Apoy Madura. Abang Yankai yang betul selain eksis di bidang pelestarian budaya daerah, ya, budaya-budaya lokal, juga beliau eksis juga dalam memberikan semangat di bidang pendidikan. Alhamdulillah OSN kemarin dua siswa, yaitu atas nama siapa? Muhammad Hasan Basri kelas 5 SD dan Siti Aisyah kelas 4 SD berhasil menorehkan sejarah mewakili Kabupaten Sumeneb untuk dikirim ke OSN tingkat Provinsi Jawa Timur. Insyaallah kalau nggak ada halangan tanggal 19, tanggal 20 Juni yang akan datang. Namun walaupun sebelumnya, potong sebentar, iya, walaupun SDN Panaungan 3 ini agak ke pelosok, bukan kita bukan kita menjelekkan atau mendiskreditkan SDN Panaungan 3. Sejak SDN Panaungan 3 ini Pak Agus Sugianto yang jadi kepala sekolah, mulai ada peningkatan di bidang prestasi banyak macamnya. Tapi kali ini kita akan fokus ke prestasi siswa yang melenggang ke provinsi SN ya. Iya. Memang ada katakanlah ada semacam, bisa dikatakan semacam penyemangat ya, bahwa seorang pilot yang hebat ya, bukan karena dia berasal dari ilmu teori ketika dia belajar di sekolah pilot, tapi seorang pilot yang hebat itu diasah oleh apa? Oleh petir yang dia lalui tiap hari, oleh awan, oleh tornado, puting beliung dan sebagainya ketika dia mengendalikan pesawat. Nah, halangan-halangan itulah yang mengantarkan seorang pilot sehingga menjadi handal. Seorang nakoda juga seperti itu. Bukan dia karena belajar ilmu kenakodaan, tapi ombaklah yang besar, topan, angin, badai, itulah yang membuat seorang nakoda handal. Demikian juga ketika saya masuk di sekolah ini, SDN Panaungan 3 juga banyak halangan dan rintangan.
bagian Kai. Iya. Jadi halangan dan rintangan itulah yang kemudian menjadi cambuk penyemangat saya agar saya bisa berbuat lebih untuk sekolah terpencil ini. Dan halangan yang saya merasakan awal-awal saya masuk di SDN Panawangan 3 Bang Yankai bertepatan dengan akreditasi. Pengajuan akreditasinya kepala sekolah yang lama, saya kemudian masuk ditindaklanjuti, saya kecewa. Usaha maksimal ternyata nilai akreditasi sekolah saya C. Padahal dulu A gemuk, langsung terjun bebas, meluncur ke bawah ke C. Nervous saya. Bahkan saya seringkali dibully. Ya, dibully, diolok teman-teman yang lain. Masa sekolah A langsung terjun bebas ke C. Nah, itu yang menjadi cambuk bagi saya. Saya harus berbuat lebih untuk sekolah saya. Saya akan buktikan buktikan bahwa bukan dendam yang bukan dendam yang negatif, dendam yang negatif, bukan Bang. Jadi olok-olok itu justru membuat Pak Agus Sugianto penyemangat. Karena walau di pelosok ini ceritanya. Saya merasa tertantang bahwa akreditasi itu cuma selembar kertas. Saya buktikan pada prestasi anak didik saya. Dan alhamdulillah pelan tapi pasti pada waktu lomba ISKO kemarin mulai diperhitungkan Panawangan 3 dapat juara 3. Seleksi OSN tingkat kecamatan masuk kembali juara 3. Lomba O2SN masuk harapan 2. Jadi pelan tapi pasti mulai diperhitungkan. Dan OSN yang Sumeneb juga lolos ternyata. Jadi peta akademik sudah berubah. Jadi kalau dulu sekolah kami di kota ya, yang mendominasi tentang akademik, prestasi akademiknya, ternyata pelan tapi pasti kami mulai unjuk gigi, kami mulai mampu menggeser hingga menjadi duta provinsi. Jadi kebetulan di tingkat kecamatan saya juga koordinator akademik. Saya lah penyelenggara OSN tingkat kecamatan kemarin. Nah, sebelum masuk ke tingkat kecamatan, ini kiat saya Bang Yankai. Saya dari hari Senin sampai hari Sabtu selama kurang lebih 3 bulan full dari jam 7 sampai jam setengah 9 khusus IPA saya godok murid-murid saya sendiri turun tangan di samping guru-guru yang lain guru kelasnya. Setelah itu pas pagi hari saya cabut siswa tersebut 3 orang saya godok dari jam 7 sampai setengah 9 hampir setiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu saya istirahatkan terus setiap hari. Selesai hari setengah 9 saya memberikan privat kepada anak didik yang bisa membaca. Setengah 9 kemudian saya memberikan privat kepada anak-anak didik saya yang tidak bisa baca dan tulis Bang Yankai. Nah, alhamdulillah selama digodok hampir 3-4 bulan ternyata 1 orang siswa saya menorehkan sejarah di tingkat kecamatan, menjuarai
ketiga. Jadi juara ketiga. Nah, setelah juara ketiga, ternyata aturan berubah. Ya, ya. OSN ternyata tidak dilaksanakan secara luring tapi daring. Daring. Ya. Jadi online. Online. Jadi tiap sekolah harus mendaftarkan murid sebanyak-banyaknya tanpa batas. Tanpa batas. Ya. Jadi setiap sekolah online. Kami berjibaku ya. karena lemotnya jaringan, karena yang masuk banyak skala nasional kan. Skala nasional. Ya. Alhamdulillah, karena saya sudah tahu kemampuan anak didik saya ketika mengikuti OSN di kecamatan kemarin, apa titik lemahnya, apa kelebihannya, nah, itu kembali saya godok, dievaluasi secara total, kekurangannya apa saya benahi kembali, saya drill kembali anak didik saya. Full juga, sama juga hari Senin sampai Jumat, sampai pada pelaksanaan OSN, alhamdulillah dibantu oleh operator saya yang memang handal untuk urusan IT untuk mendaftarkan putra putri saya, dan alhamdulillah kemarin hasilnya ternyata di luar ekspektasi saya. Ternyata Allahu Akbar, ternyata saya bisa memasukkan 2 murid saya mewakili Sumeneb ke tingkat provinsi. Motivasi sebenarnya menurut saya dari cerita Bapak Agus ini, motivasi dari guru kepada siswa ini sangat penting sekali, karena kadang-kadang rasa kurang percaya diri akhirnya siswa itu membuat down. Betul kan? Kira-kira begitu kalau kita tarik benang lurusnya gitu ya. Jadi seandainya tanpa motivasi dari seorang guru, seorang pendidik, mungkin siswa itu ya dinerara. Gitu kan, iya kan? Jadi saya banyak melakukan kegiatan, bisa dikatakan kolaborasi dengan beberapa stakeholder di kecamatan. Tujuannya adalah untuk memotivasi anak didik saya, Bang Jan. Iya. Sering kan ikuti kan? Iya, betul. Pernah mendatangkan Kapolsek dari pos untuk dan Ramil, untuk hoak itu kemarin pendidikan. Kemudian dan Ramil saya datang ke sini untuk mengajarkan peraturan militer dasar. Kemudian Pak Camat juga hadir ke sini, bahkan Wakil Bupati Nyeva juga berkenan hadir. Nah, itulah yang kemudian disuruh berikan semangat pada putra putri saya, bahwa letak sekolah kalian yang di pinggiran, sarana yang ala kadarnya, bukan batu sandungan, bukan halangan bagi kalian untuk berprestasi. Dan alhamdulillah kemarin pada waktu peluncuran buku, sekolah kami Paduan Suaranya dipercaya oleh Ibu Wabub dan forum silaturahmi guru untuk membuka acara launching bukunya. Antusias. Bahkan pesertanya ada yang dari Padang, Pamekasan, Situbondo, Bondowo, Indonesia ya. Itulah mungkin benih-benih kepercayaan mulai timbul pada anak siswa saya, sehingga sudah tidak minder lagi. Ya, awalnya memang sempat disepelekan, Bang. Iya, seperti ketika saya kan mengikuti juga waktu kemarin yang di launching dari bukunya Eva itu, Wakil Bupati. Bang, awalnya sebelum tampil, kenapa kok di kota banyak kan paduan suara yang bagus, undang dari desa SDN Panaungan 3 katanya kan, tapi ternyata aplaus yang luar biasa dari yang hadirin ya. Sampai ketika menyanyikan lagu Muara Kasih Bunda, banyak yang menangis. Sampai ada seorang guru seni juga, tidak ada salahnya, Pak. Nah, itu semakin menambah kepercayaan diri pada siswa saya. Itu mungkin alasan sehingga rasa percaya diri murid saya mulai semakin tumbuh, mulai semakin berkembang, hingga tidak membuat mereka menjadi minder ketika mengikuti ajang kompetensi, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten itu sendiri, Bang. Mungkin yang bisa saya sampaikan, sehingga memang saya sering pada waktu upacara, saya sering memang wanti-wanti sama siswa saya, jangan sampai kalian minder karena sekolah kalian berada di pinggiran, jangan sampai kalian minder karena akreditasi sekolah kita C itu hanya selembar kertas, dan itu juga dicambuk oleh pengawas saya. Pengawas ya. Bagus,
akreditasi itu cuma hanya selembar kertas, Pak. Ya. Buktikan dengan prestasi bahwa nilai C bukan halangan sekolah sampean berprestasi. Dan alhamdulillah sudah kami buktikan. Jadi Bapak Agus ini selain kiat-kiat yang sudah diterangkan barusan, jadi juga penyemangat dari pengawas juga telah memberikan sumbangsi terbesar juga ya kepada Bapak Agus untuk terus menjalankan kiat-kiat itu. Iya. Bahkan setiap saya melakukan beberapa kegiatan, saya selalu melibatkan pengawas. Terus kolaborasi dengan Pak Camat, kolaborasi dengan Polsek, bahkan pernah narkoba. Ingat kan BNN? BNN bahkan murid saya sampai disuruh menyanyikan lagu Mars Narkoba untuk memecahkan rekor murid secara nasional. 1 juta anak Indonesia menyanyikan lagu anti narkoba. Sekolah saya masuk di dalam. Untuk wilayah Kecamatan Pasongsongan ya. Barangkali juga ada yang perlu disampaikan Bapak Agus kepada wali siswa sehubungan dengan perubahan sistem dalam banyak hal, seperti misalnya di SDN Panaungan 3 ini pada hari Sabtu itu ditekankan untuk intrakurikuler. Bagaimana ceritanya, Pak? Ya, awalnya saya juga menghadapi problema juga. Salah satu sisi anak-anak itu punya bakat dan minat yang luar biasa, tapi untuk mengasah bakat dan minat tersebut memang butuh waktu khusus. Jadi akhirnya saya mengambil kebijakan hari Sabtu sama Dewan Guru lain, hari Sabtu kita fokuskan pada minat dan kemampuan bakat anak didik. Karena kebetulan saya berkolaborasi dengan pemerintah desa, dapat bantuan Banjari. Dapat bantuan Banjari gratis sekitar 6 juta, 7 juta. Nah, itu saya manfaatkan. Jadi pas hari Sabtu, anak-anak yang punya bakat minat Banjari, saya datangkan pelatih yang juga alumni sekolah ini. SDN Panaungan 3. Alumni saya libatkan melatih tiap satu. Yang hobi Banjari dilatih Banjari, yang hobi melukis dilatih melukis, yang hobi paduan suara sampai sekarang intens paduan suara. Sehingga ketika setiap hari Sabtu, yang olahraga senam dilatih oleh guru mapelnya ke lapangan untuk olahraga, untuk senam. Jadi ketika dibutuhkan suatu saat senam lomba SKJ sudah siap. Lukis Agustusan siap. Paduan suara siap. Itulah. Jadi bagaimana ketika mengatur jam belajar anak itu? Karena hari Sabtu sudah digunakan untuk intrakurikuler, mau tidak mau pada hari-hari yang lain saya tambah waktu jamnya belajar. Ditambah sehingga anak-anak tetap mendapatkan porsi sesuai kurikulum yang berlaku. Itulah kiat saya. Jadi ditambah jam pelajarannya dari Sabtu sampai Jumat ya. Dari Senin sampai Jumat yang ditambah. Dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtunya fokus pada intrakurikuler. Dan alhamdulillah ketika saya berubah, karena anak-anak ketika untuk belajar jenuh ya betul. Jadi ketika Sabtu saya bebaskan untuk intrakurikuler, bahagia. Jadi bebas. Ada kadang-kadang sama guru mapelnya, sama guru kelasnya disuruh bersihkan sampah, mengambil gelas-gelas aqua plastik untuk mengajarkan ramah lingkungan. Setelah banyak mungkin itu bisa untuk menjadi pendanaan pendapatan sekolah. Iya. Terima kasih juga keterangan Bapak Agus telah memberikan keterangan yang cukup sempurna, saya kira, tentang keberadaan SDN Panaungan 3, di mana dua siswanya menjadi delegasi mewakili Sumeneb untuk melaju ke SN Jawa Timur. Terima kasih atas para pemirsa yang telah memberikan support yang luar biasa terhadap channel Apoy Madura. Terima kasih juga kepada Bapak Agus dan telah bersedia, walaupun kita bincang-bincangnya ini di tengah persawahan gitu ya. Tapi ini masih dalam lingkungan sekolah SDN Panaungan 3.
Ya, karena di sekolah sekarang siswa menghadapi ujian asesmen semester, dan kebetulan siswa kelas 6 juga latihan paduan suara untuk persiapan perpisahan. Maka wawancaranya saya alihkan di Dangau saja, Bang, biar kita punya nuansa lain. Soalnya nanti suara-suaranya anak-anak itu agak terganggu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.